Ya, buka anumu, hardcovermu bisa surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Ya, 1 Korintus 15:17 ya. Kebangkitan kita tajuknya ya. 1 Korintus 15:17. Takut salah kutip gue. Ya, nah ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tetap dalam dosamu. Aku lebih cocok itu daripada pakai surat Roma 5:12-19. Tapi aku hormati ya, terserah kalau mau pakai itu. Karena memang para pakar teolog pakai itu. Kalau gue enggak, Korintus ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Yesus itu harus dibangkitkan, ya. Kristus di sini ya. Kristus itu harus dibangkitkan. Ingat, dibangkitkan ya, nggak bangkit sendiri. Ya, lihat. Kristus itu Yesus dibangkitkan loh ya. Dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Siapa yang membangkitkan? Ya otoritas yang di atas Yesus. Kalau sama otoritas di atasnya dia tidak dibangkitkan, ya dia tetap aja dalam kubur. Berarti kan menjadi relatif. Apakah yang relatif itu akan menjadi Allah dalam emunah, dalam keimanan kamu? Ya, coba digunakan dulu rasionalitasnya. Untuk apa kita menjadikan Allah sesuatu yang relatif? Harus yang absolut dong. Karena Allah itu maha kok. Jadi kalau kamu baca teks-teksnya, Yesus itu nggak bangkit tuh ya. Dibangkitkan. Jadi ada otoritas di atasnya. Yesus menjadi satelit. Pusatnya itu apa? Kekuasaan, keputusan, kewenang-wenangan itu ada di tangan Bapa. Gitu loh. Makanya nanti Tritunggal ada yang relatif, ada yang setara. Bapa, Putra, Roh Kudus setara. Sama-sama Tritunggal, tapi ada yang bilang enggak. Bapa lebih tinggi, Yesus di bawahnya. Ya. Jadi ini ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tetap hidup dalam dosamu. Yesus dibangkitkan karena apa? Mati. Mati. Mati karena apa? Karena disalib. Ya, inilah yang jadi pertentangan berat antara Islam versus Kristen. Karena Islam bilang tidak disalib, Kristen bilang disalib, Al-Quran bilang tidak disalib. Sebagai perjanjian terakhir, Injil bilang sebagai perjanjian baru, Yesus disalib. Ini loh pertentangannya di sini. Karena kalau Yesus tidak disalib, mengikuti kerangka berpikir Al-Quran, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Tuh. Makanya pertentangan disalib atau tidak disalib itu sampai akhir zaman tetap akan berjalan terus. Diskusi-diskusi itu tidak pernah akan menjadi sesuatu yang menjadi kejam. Tahu kejam, ketinggalan zaman. Dia tetap update. Kejam pakai Z ya, bukan kejam pakai J. Kejam. Nih, kejam. Nah ini Z bukan J. Diskusi yang kejam ya. Diskusi yang tidak pernah kejam, kursi yang tidak pernah ketinggalan zaman. Apa? Salib. Karena Al-Quran lewat surat 4, bisa dibaca 157, 158 dan seterusnya itu, ya itu mengkritik secara fundamental soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Dan gue membangun sebuah hipotesa dari logika gue yang itu maybe yes, maybe no, bisa benar, bisa salah. Boleh jadi, namanya juga kan hipotesa.
Turunnya ayat itu sanggahan terhadap penyalipan, karena penyalipan itu dikapitalisasi oleh Paulus menjadi sotelio, menjadi konsep keselamatan. Al-Quran kan datangnya untuk membenarkan yang dulu. Kalau yang dulu sudah benar ya dibiarin, kalau ada yang salah diluruskan. Maka ketika dibilang Yesus disalib sama Al-Quran, oh enggak, dia enggak disalib. Nah, pertengkaran teologis itu harus dibawa di meja diskusi, jangan dibawa ke lapangan. Bisa bubar nanti kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, berbangsa dan bernegara. Nggak elok. Dibawa aja ke meja diskusi, jangan dibawa ke kehidupan sosial, karena nggak pernah ketemu. Kalau soal siapa yang apa jenenge iki? Yang di asbahuka, kalau bahasa Al-Quran asbahuka, yang disembelih Ishak atau Ismail, itu sih kecil. Di samping toh akhirnya nggak ada disembelih, itu tidak fundamental sebetulnya. Kalau ini fundamental, ya, aku nggak usah buka lah ya, kamu buka sendiri coba. Quran surat 4 dimulai 157-58 ya. Wa ma qataluhu wa ma suibaluhu ya. Yang gue itu pernah perdebatkan dengan alumni Kairo ya. Bayangkan, alumni Kairo aja dalam memahami ayat itu keliru. Keliru, kan sudah ada fikahnya itu. Nggak ada namanya ganti mengganti, nggak ada. Statement itu nggak ada di situ. Nanti kamu bilang hadisnya ada, lihat hadisnya. Itu mesti beragam itu dan saling tabrakan. Siapa yang disalib? Yang disalib itu adalah Yudas. Dari mana? Orang Al-Quran nggak pernah ngomong kok. Dari hadis, hadirkan hadisnya lah, tabrakan itu. Ada yang bilang menawarkan diri, saya ya Nabi Isa untuk menggantikan yang disalib. Ada yang wajahnya terus diserupakan sama semua, jadi yang ditangkap siapa nggak tahu. Macam-macam hadisnya. Dan lu telan semua kan? Sehingga lu kira di situ ada stuntman. Makanya yang disubiha itu apanya? Blok. Belajar kamu Al-Quran. Jangan belajar pinter-pinteran baca Al-Quran makro. Ya itu bagus, tapi bukan era kita lagi. Itu kalau kamu masih anak-anak SD, SMP, batasan SMA, oke lah. Kalau kamu sudah SMA, sudah jangan belajar jadi burung beo. Belajar untuk mengerti apa yang dimaksudkan Al-Quran, dan itu menjadi panduan kehidupanmu. Gitu. Makanya kalau ada yang ngomong, Gus Beti makrotnya kurang bagus, pergi kamu, nggak usah di sini. Bosan aku jelasin. Kamu cari belajar ngaji makrot yang bagus, bagaimana tajwid, bagaimana idgham bilaguna, idgham mahaguna, bagaimana izhar sapawi, bagaimana nun bertemu dengan mim. Kamu pelajari di tempat lain, jangan di sini. Aku nggak menjual itu. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa baru ke sini supaya kamu nggak jadi burung beo. Hafal, ngerti, bagus bacaannya, tapi terus kita maksudnya dengan ayat ini suruh ngapain? Lu lolak kata orang Jawa, plunga nggak ngerti, goblok gue. Jadi kalau lu masih SMA ke bawah silahkan lah ya, bagus-bagusan makhraj. Syukur-syukur lu ngomong Arab lebih hebat dari orang Arab. Tapi kalau kamu sudah di atas SMA jangan begitu, harus expand gitu loh. Harus ada expand. Sekali lagi gue bilang ya, gue lebih cocok 1 Korintus 15:17 daripada Roma 5:12-19 untuk menyatakan fundamental pijakan presaposisi yang dibangun Paulus untuk memasukkan soteriologi salib itu ayat yang ini ya. Jadi dia bilang ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu, iman kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena belum ada, kalau dia nggak dibangkitkan berarti dia tidak mati. Kalau dia tidak mati, dia tidak disalib. Kalau dia tidak disalib berarti tidak ada penebusan. Gitu loh. Lompatannya itu begitu ya, bertahap, step by step. Maka dari itulah aku membangun hipotesa, seandainya kematian Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus, seperti halnya kematian Kanjeng Nabi Musa, tidak lagi dikapitalisasi menjadi dogma, bisa jadi ayat itu tidak turun. Bisa jadi loh ya, ini kan hipotesa gue, lu setuju monggo, nggak setuju ya lu buang.
nggak turun itu Anisa 157 158. Maka itulah ya teman-teman Kristen yang harus kita maklumi, mati-matian mengatakan Yesus disalib. Karena kalau nggak disalib runtuh kekristenan. Khususnya dalam konsep soteriologi salibnya itu runtuh. Gitu. Ya. Tap-tapnya jangan lupa, tap-tapnya ya, tap-tapnya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga alhamdulillah tidak ada kendala ya, bisa terus. Semoga yang di YouTube juga nggak ada kendala. Kalau ada kendala aku nggak bisa kontrol mas, aku sendiri. Gra itu udah masuk kuliah. Jadi kalau sore dia ngajar ya, kalau gini kuliah dia belajar. Ya. Gue sama Gra itu tuh heran juga loh. Ya, heran juga gue. Ini mumpung dia nggak ada nih. Jadi ingat teman gue. Gue dulu punya teman SMP namanya Parulian. Parulian bukan Parulian Sitompul. Marga apa dia ya? Lupa gue marganya apa. Gue banyak teman Batak ya. Lupa ya gue Parulian siapa? itu sahabat gue SMP. Parulian marganya siapa? Bukan Sitompul ingat gue. Bukan Parulian Sitompul. Itu SMP-nya itu jeblok banget dia. Ya. Gue tahu karena sekelas sama gue. Ya. Tetapi setelah SMA bintangnya naik loh dia. Pinter dia. Si Parulian itu. Tapi seingat gue dia nggak di IPA, sebetulnya di IPS atau di apa. SMA gue kan IPA IPS gitu. Ya, yang awalnya jeblok, geblek, akhirnya begitu SMA kok bisa pinter ya. Nah, jadi gue ingat Gra itu gitu. Gue ini berkali-kali waktu Gra itu SMA dipanggil ke sekolah sampai gue sungkan. Kadang-kadang maknya gue suruh bolak-balik dipanggil apa? Guru pembimbing ya. Aduh, sampai emaknya bilang nggak usah pakai anting lah, rambutnya dirapikan nanti sudah tahu bapaknya gitu, pantesan anaknya nakal. Tapi gue nggak mau, gue nggak suka, gue tampil apa adanya, gue begini ya begini gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya ada gurunya dia yang mengerti siapa gue gitu ya. Ya gue ya begini datang ya, gini. Nggak harus copot anting gini supaya resmi enggak. Yang ditakuti emaknya itu nanti bapaknya aja begitu tampilannya bagaimana anaknya nggak nakal gitu. Ya seorang ibu, seorang mama khawatir ya wajar. Tapi gue nggak bergeming, gue tampil apa adanya. Ya. Gue itu sering dipanggil gitu sampai gue kadang-kadang malu, maknya gue suruh makili. Ya sering telat, sering bolos, sering segala macem lah. Sebentar, pintunya mau anu ya. Oke ya, kena angin. Oke. Ya alhamdulillah setelah kuliah ternyata dia dapat beasiswa. Aku itu ya Allah ya Rob, terima kasih Gusti Allah Agung. Aku sepeser pun tuh nggak mengeluarkan biaya untuk kuliahnya Gra itu. Kalau dia nggak dapat beasiswa, maka aku harus mengeluarkan paling tidak itu 75 juta, paling tidak. Padahal kondisiku sedang bangun ini, maka aku harus ada dua pilihan, meneruskan pembangunan rumah atau membiayai Gra itu kuliah. Ada pilihan yang sulit untuk aku ambil. Tetapi alhamdulillah subhanallah Allah memberikan way out, jalan keluar dengan Rahman Rahimnya, akhirnya Gra itu kuliah di Fakultas Hukum dan gratis. Jadi aku 1 sen pun nggak keluar biaya. Padahal SMA-nya nakal. Waktu berlalu terus dia kerja apa gitu ya di hotel atau dia gue pura-pura nggak tahu, gue biarin aja. Gue pikir juga kan cari pengalaman. Nggak taunya sekarang dia buka les. Jadi dia kalau sore itu ngelesi anak-anak. Padahal SMA-nya nakal bisa jadi les. Jadi dia mengajar dan belajar dan gue sih nggak ada masalah. Gue oke aja gitu ya. Jadi ingat Parulian teman gue tadi itu, ya orang SMP-nya itu jeblok kok SMA-nya bisa pinter. Apakah memang ada masa-masa bagaimana otak itu berubah menjadi cerdas? Gue juga nggak tahu, itu para pakar ahli psikolog lah yang bahas ya. Oke, kita ke sini ya. Jadi sudah jelas ya 1 Korintus 15:17 tadi ya. Engkau hidup dalam dosamu ya. Ya, kalau dia tidak dibangkitkan. Oke. Sekarang kita coba lihat ya.
Ah, kan gini, kita kan harus memberikan apresiasi terhadap saudara Kristen kita. Terlepas kita setuju atau tidak itu hal lain. Ya, tapi kita harus mengapresiasi, mencari tahu gimana sih sebetulnya soteriologi salib itu. Apakah itu sudah ada sejak dahulu kala. Makanya kan aku bilang sebetulnya kita harus menuju kepada saudara tua kita. Kan Islam dan Kristen ini kan adiknya Yahudi gitu. Maka kita lihat saudara tua kita Yahudi, karena kan pijakannya di kitab Kejadian, kitabnya saudara tua kita Yahudi yang diambil oleh saudara Kristen kita. Ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita cari tahu, ya. Cari tahu, dan ternyata pendapatnya para teolog-teolog kekristenan, maka sebetulnya kata mereka nih, ya, Yesus menjadi penebus dosa itu sudah dinubuah. Nubuah itu kalau disebut ramalan nanti lu kira judi buntut. Bukan ramalan. Nubuah itu informasi yang sifatnya itu fiction. Seperti surga itu fiction itu. Informasi sebuah peristiwa itu masih akan. Nah, seperti kita surga neraka itu kan fiction, masih akan kita belum mengalami. Ya. Jadi informasi tentang sebuah kondisi, sebuah berita, sebuah keadaan, apalagi yang akan terjadi di masa mendatang, itu nubuah. Ya, maka tentang penebusan dosa itu biasanya teman-teman Kristen itu menukil di Yesaya 53. Ya. Teman-teman Yahudi diam dulu ya. Mestinya teman-teman Yahudi nggak setuju, tapi kan gue nggak bawa lu dulu ya. Kalau bawa lu dulu ya selesai, nggak harus berseri-seri gini. Lu kan nggak percaya dosa waris gitu ya. Yesaya ya 53 4 sampai 12. Ini pijakan nubuah. Jadi Nabi Yesaya sudah menubuahkan Yesus akan menebus dosa-dosa manusia lewat penyaliban. Kata mereka begitu. Makanya ya nggak apa-apa, kita apresiasi dulu. Ya, jadi ada pijakannya Gus. Di mana perjanjian lama? Di mana kitab Yesaya? Sudah kita baca. Apakah benar ini nubuah ini tentang Yesus? Jangan tanyakan teman Yahudi. Kalau teman Yahudi mereka mesti tolak. Nanti aja kita bahas dulu baru kita tanyakan. Ya coba tapi nggak apa-apa kalau kamu iseng. Kamu telepon teman Yahudimu. Menurut kamu sebagai Yahudi, Yesaya 53 surat 53 ayat 4 sampai 12 itu sebetulnya menceritakan siapa sih? Apakah benar tuh menceritakan Yesus gitu? Nggak apa-apa lah, silakan iseng aja ya. Cuman kita harus tahu dulu bagaimana kerangka berpikir Kristen ya. Oke. Buka anumu ini. Perjanjian lama Yesaya 53 ya. Tap-tapnya terus ya, gasken ya, dihajar terus tap-tapnya. Ya. Yesaya 53. Nih ya, aku nggak bisa tunjukkan kamu ya. Ini ya, Yesaya 53 ya. Ayatnya yang keempat, mulai yang keempat. Benar nggak ini untuk Yesus? Ya biar ayatnya sendiri yang menceritakan. Karena ayat ini dijadikan bahan diskusi antara Islam Kristen beberapa waktu lalu dan aku diundang ke Surabaya. Yang sayangnya sih ya narasumber Islam padahal dia pakar Yahudi loh ya. Dan dia berguru langsung kepada Tovia Singer. Cuman kenapa nggak menuki pertanyaannya? Gitu. Bahwa ini apakah ini untuk Yesus atau tidak? Nah, kita baca. Ayat yang 4. Kamu buka, bisa hardcover, bisa digital ya. Begini. Tetapi sesungguhnya penyakit
kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nyanya itu siapa? Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Keempat, ya. Kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tertikam loh ya, bukan tersalib. gue sengaja nakal supaya otak lu itu bekerja tertrigger gitu ya. Ini tertikam. Kalau kurang puas coba tanya sama LAI, itu tertikam loh, bukan tersalib. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Nah ini ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Siapanya itu ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan, nah ini Tuhan itu besar semua, TUHA ini besar, berarti itu merujuk kepada YHWH. Ya, jadi kalau kamu baca perjanjian lama, terus LAI menuliskan diksi proper, ya, generik bukan proper ya, generik Tuhan. TUHN besar semua itu merujuk kepada YHWH, nggak bisa kepada yang lain. Nanti kamu tanyakan sama kalau jalan-jalan ke Salem bahasanya ya. Ini Tuhannya besar semua ini, berarti ini kepada YHWH bukan kepada yang lain ya. Oke, aku ulangi. Ketika sekalian sesat seperti domba, ya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan, maksudnya YHWH, telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. 2 kali, ia tidak membuka mulutnya. Pertanyaan gue, Yesus waktu disalib, kita mundur ke belakang, jangan disalib. Waktu di gedung mahkamah dia membuka mulutnya enggak? Yang aku pernah bikin VK-nya, video kajiannya, ketika ditempeleng cek. Yesus kan ngomong. Bukan lalu ditempeleng pipi kiri terus kasih pipi kanan, atau tempeleng pipi kanan Yesus nggak langsung pipi kiri dan ini lo lu puasin lu tempeleng gue, nggak begitu. Makanya hati-hati ketika membaca pesan-pesan Yesus itu kadang-kadang juga dalam bahasa sastra. Apabila kau ditempeleng pipi kirimu kasih pipi kanan, itu nggak harafiah terus pipimu ditempeleng. Buktinya Yesus waktu ditempeleng itu dia nggak kasih kepada pasukan Romawi itu untuk menempeleng pipi yang lain kan enggak. Kalau kamu pahami secara harafiah bagaimana benarnya ayat itu, jadi salah kan? Karena faktanya Yesus tidak melakukan itu. Masa Yesus mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan? Dia mengajari kamu bila tempeleng pipi kiri kasih pipi kanan, tapi ketika dia tempeleng dia tidak kasih pipi dia yang lain. Apa kata Yesus? Kalau aku salah tunjukkan salahnya. Berarti kan Yesus tidak tidak diam, artinya dia membuka mulutnya. Tapi di sini dikatakan 2 kali tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya Yesus membuka mulutnya kok. Ya. Ya. Belum lagi nanti meskipun itu apa kata terakhir dari Yesus ketika dia ada di tiang salib sebelum menembus, ya, menghembuskan napas terakhirnya, itu beda-beda antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu beda-beda. Yang paling praktis kan Yohanes, sudah selesai. Yesus membuka mulutnya. Kalau di Matius kan
Eli, Eli, lama sabaktani. Membuka mulutnya. Ya. Jadi bagaimana mungkin Yesaya ini bisa dinisbahkan kepada Yesus sebagai rancangan Allah ke depan, yang mana Yesus dihadirkan disalib untuk menebus dosa. Gue ngomong sampai lu ngerti gak maksud gue? Ini kajiannya kritik teks tingkat tinggi nih. Ya, ngerti gak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan enggak match dengan apa yang ada pada Yesus. Ya, enggak match. Aku lihat dulu sudah berapa lama kita. Sudah 1 jam 2 menit ya. 1 jam 2 menit ya. Aku selesaikan dulu ya. Besok kita bahas ayat-ayat yang lain yang mengatakan Yesus menebus dosa manusia ya. Jadi kita harus fair, ayat-ayat yang bahwa sorga itu lewat penebusan kita hadirkan. Nanti juga ayat yang mengatakan bahwa sorga itu adalah hasil dari perbuatan baik, sama-sama kita hadirkan ya. Nanti terserah publik nilai yang mana. Nah, ini sudah 1 jam tapi ini belum selesai. Aku selesaikan di sini dulu ya. Yang jelas tadi dikatakan tidak membuka mulutnya itu di Yesaya 53 ayat 7 2 kali dikatakan tidak membuka mulutnya, padahal Yesus membuka mulutnya. Berarti kan ini tidak untuk Yesus. Ya. Kita lanjutkan. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah, ini mulai cocokologi ini. Ada 2 penjahat kan, sebelah kanan sebelah kiri, dan itu Vika-nya sudah gue bikin. Vika itu video kajian ya. Kalau gue ngomong Vika otak lu ngerti. Apakah itu benar-benar faktual? Berapa jarak salib antara Yesus, penjahat kanan, penjahat kiri, kok mereka bisa omong-omongan? Logik itu. Itu keadaan sudah babak belur loh, orang mau ngomong aja sulit. Ini bisa ngomong berapa jarak salibnya kok bisa dengar. Itu Vika-nya bisa kamu lihat. Ketik Subandi T. Sukoco berapa jarak salib. Supaya otakmu itu berpikir gitu loh. Agama itu harus rasional. Makanya aku mengusung Islam rasional, Isra gitu loh. Masuk ke otak dulu baru ke hati. Jangan ujuk-ujuk masuk ke hati. Hati itu nggak bisa nyaring benar salah. Hati itu perasaan, dia hanya menyimpan. Ya, maka harus dikelola di otak. Benar salah. Oh ini benar, diambil, salah dibuang. Setelah kita dapat yang benar, dijaga oleh hati gitu. Oke. Ya. Tetapi Tuhannya berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Siapa yang bilang Yesus menyerahkan dirinya? Nanti gue jelasin. Yesus itu mencintai kehidupan, bukan mencintai mati konyol dibikin babak belur gitu. Makanya kan gue kemarin sudah gue kasih bocoran bagaimana kita akan menyerahkan ya keselamatan kita kepada sosok yang dia sendiri masih cari selamat. Yesus itu cari selamat, itu bukti bahwa dia mencintai kehidupan. Kan logikanya kan berat ini. Soteriologi salib itu banyak sisi yang itu kalau kita analisa akhirnya ya secara logika dia tertolak. Belum lagi secara alkitabiah gitu ya. Oke. Berikutnya ya. Ia akan melihat, nah ini, ia akan melihat keturunannya. Gue mau tanya, kalau ini lu nisbahkan ke Yesus, memangnya Yesus punya keturunan? Ini yang gue maksud waktu diskusi kemarin sama bunda kita kok nggak dieksplor. Dia tuh pakar Yahudi, sudah lama berguru kepada Bapak Tobias. Seharusnya dieksplor keturunan. Yesus tuh nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan dia.
Gitu loh. Keturunan itu kalau kita baca, ya, dia diambil dari laki-laki. Kalau perempuan itu anak. Makanya Israel itu sebetulnya ada 13, 12 laki-laki, 1 perempuan. Ini siapa? Dina. Yang kemudian diperkosa sama Sikem itu, ya. Orang Sikem itu, terus Sikem, you mau sama adik gue, you sudah nodai adik gue. Jadi perempuan, keperawanan itu harga diri. Ketika adiknya diperkosa sama Sikem, 12 Israel nggak terima kakak-kakaknya. Terjadilah tipu muslihat. Sikem, Sikem nggak salah. Lu mau kawin sama adik gue Dina, ya. Lu sunat dulu. Disuruh sunat. Bukan sunat rohani, bro. Lu nanti bilang sunat rohani, kacau. Yesus itu ya benar-benar sunat jasmani. Makanya Kristen itu pengikut Kristus. Ada akhiran Kris, ya. Kristen, ada en, ya. Ini artinya pengikut. Nanti misalkan Gus Dur, Gus Durien gitu ya. Pengikut Gus Dur. Itu artinya begitu. Kristen pengikut. Nah, Kristus itu sunat. Sunat jasmani dia. Terus lu ngomong Kristen lu kagak sunat jasmani, lu belokkan kepada sunat rohani. Karena Paulus diutus untuk orang tak bersunat. Kan jadi nggak match gitu loh. Tapi lain kali lah kita bahas sunat, ya. Nanti teman-teman kita nanti dari Islam juga agak kelabakan ketika ditanya oleh teman-teman saudara kafir Kristen kita. Bagaimana menjelaskan Kanjeng Nabi Muhammad sunat itu? Itu kacau-kacau itu gue lihat. Karena ngajinya nggak bener gitu loh. Gobloknya minta ampun. Maka goblok itu tidak dihilangkan lewat studi, ngaji. Ya. Bagaimana cara menjelaskan ketika ditanya? Ya, jadi keturunan ini Yesus nggak punya keturunan. Artinya Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Yesus tidak punya keturunan. Berikutnya lagi dikatakan bahwa umurnya akan lanjut. Umurnya akan lanjut. Lu kan nggak begitu sulit toh memahami diksi lanjut. Lanjut itu panjang umur sampai tua. Padahal Yesus itu usia 30 dakwah, usia 33 selesai penyaliban. Jadi cuman dakwanya itu 3 tahunan. Nggak sampai ke separuh umur. Kalau kita mengikuti Alkitab. Kalau di Al-Quran lain lagi nanti. Ada kahlan. Kahlan itu sudah setengah umur. Rambutnya sudah ada yang memutih. Kedewasaan puncak. Makanya teman-teman Islam yang ngotot bahwa Kanjeng Nabi Isa di langit masih hidup nanti turun lagi. Orang dia kahlan kok. Kalau di langit nanti turun berarti kan usianya sama dengan ini 33. Al-Quran mengatakan beliau sampai usia kahlan. Istilah-istilah Arab itu macam-macam. Ada kahlan, nanti ada lagi wildan. Wildan ini anak muda, masih muda. Kalau kahlan itu gue ini kahlan. Setengah umur dikit sudah berlalu gitu. Di atas 50-an. Kahlan. Nah, tapi oke lah ya, ini kan Al-Quran. Kita kesini aja dulu. Umurnya akan lanjut. Ini bicara umur loh ya, bukan yang lain. Umurnya akan lanjut. Padahal kita tahu Yesus itu usia 30 mulai dakwah sampai 33 proses penyaliban. Artinya hanya 3 tahun dakwanya. Setelah 33 selesai. Artinya dia tidak lanjut. Nggak lanjut dia. Ya, ini yang gue bilang tentang keturunan dan usia lanjut. Kenapa sama
narasumber Islam pada saat itu nggak dieksplor untuk mengatakan salah sasaran kalau Yesaya 53 4 sampai 12 itu dinisbahkan kepada Yesus. Ya. Ya, karena ayatnya sendiri tidak mengarah ke sana. Jadi kepada siapa ini? Ya kita tanya teman kita Yahudi, saudara tua kita Yahudi gitu. Oke ya, ini sebetulnya ayat 11 sampai ke 12 sudah tidak ada apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa aku baca ya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas ya. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan ya. Dan ia akan memperoleh orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut ya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oke, terima kasih. Ya, sampai di sini dulu. Mohon dipersori. Kita kelebihan berapa jam ini? Berapa menit ini? Ada 12 menit ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ke ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa, gitu ya. Tapi setidaknya kalau dikatakan bahwa Yesus itu sebagai penebus sudah dinubuahkan di perjanjian lama. Di mana? Di kitab Yesaya, dan sudah kita buktikan ini tidak mengarah kepada Yesus. Artinya nubuat itu sudah gugur gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu aku ucapkan terima kasih kepada semuanya saudaraku yang ada di channel TikTok dan channel YouTube atas waktu yang diluangkannya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke? Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih semuanya, terima kasih, matur numbah nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.